Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari tugas akhir yang telah kita selesaikan dengan mata kuliah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Alfagali Hadira Kasiwi, SPD MPD. Kita dari kelompok 5 yang beranggotakan, saya sendiri Nizar Mahardika Ismail, selanjutnya ada Rizal Priyatna, Muhammad Haris Nugroho, selanjutnya ada Dede Indra Nugraha, dan terakhir Tiffany Anggraini Putri. Dengan program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, untuk pembahasannya, ini merupakan tabel of contents dari presentasi kali ini. Yang pertama adalah pekan efektif, program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, selanjutnya yang pertama di sini saya akan menyampaikan pekan efektif. Pekan efektif adalah perhitungan dari minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuan dari menghitung minggu efektif adalah kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran yang mengacu kepada keputusan Mendiknas nomor 125/U/2002 tentang kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah. Juga mengacu kepada Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Juga terdapat beberapa acuan yang digunakan dalam pekan efektif. Nah, sebagai contoh yaitu ini merupakan pekan efektif yang mengacu kepada acuan yang telah disampaikan. Nah, ini merupakan kalender akademik yang pastinya harus sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh provinsi. Nah, ini merupakan kalender akademik semester 1. Di sini terdiri dari pekan efektif juga. Nah, selanjutnya ini merupakan kalender akademik semester 2. Nah, selanjutnya adalah program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu perlu diberlakukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Hal ini mengacu kepada standar kompetensi lulusan terdapat pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang SKL yang terdiri dari SKL, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya kompetensi inti atau KI terdapat dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI-KD, di mana KI 1 dan KI 2 tersirat dalam pendahuluannya. Dan yang ketiga adalah kompetensi dasar terdapat pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI-KD, di mana KI KD 3 dan KD 4 sudah dipasangkan. Nah, itu merupakan acuan pada pembuatan program tahunan. Nah, selanjutnya adalah contoh dari SKL, KI, dan KD. Nah, ini merupakan program tahunan yang telah saya buat sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Dan selanjutnya adalah untuk KD 3 dan KD 4 saling berhubungan satu sama lain dan sudah dipasangkan. Jadi di sini 3.3 dipasangkan atau berhubungan dengan 4.3. Nah, selanjutnya ini merupakan KD untuk 1
semester. Nah, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya Muhammad Nugroho dengan NPM 150 kelas 6A. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Kali ini ada poin ketiga, yaitu program semester. Apa itu program semester? Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai di dalam semester tersebut. Oke, di sini ada format rincian program semester. Yang satu itu ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas per semester, tahun ajaran, jumlah jam per pekan. Yang kedua ada kompetensi dasar, alokasi waktu, bulan selama satu semester, tahun ajaran, keterangan. Oke, lalu di sini ada contohnya ya guys. Di sini ada nama sekolahnya, itu bisa awal kelas mau pakai SMA juga nggak apa-apa. Lalu di sini ada yang kaliannya itu jurusan masing-masing. Kalau misalnya SMA itu ada IPA dan bahasa dan lainnya. Lalu di sini ada mata pelajarannya itu matematika, bebas yang lainnya juga apa-apa. Terus ini kelas per semesternya di sini ada 12 SMA semester ganjil. Lalu di sini ada tahun ajarannya itu ada 2020, 2021. Terus jumlah jam per pekannya itu ada 2 jam per pekan. Oke, lalu di sini ada kompetensi intinya ya guys. Silahkan kalian baca sendiri. Nanti bisa di pause sama kalian. Oke, lalu di sini ada kompetensi dasar, ada alokasi waktu, terus ada bulan per satu semester. Itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, sama Juni. Lalu di sininya ada 3.27. Maksud dari sini itu adalah mengenai kalian yang harus dari materinya dan kompetensi dasar. Lalu di sini ada ulangan hariannya ya guys. Ada mid semester atau UTS. Lalu di sini ada ulangan harian. Lalu ada UAS atau ujian akhir semester. Baru nanti di akhir bulan selama satu semester itu ada libur semester. Lalu di sini ada mengetahui kepala sekolah. Di sini ambil contohnya tuh nama saya sendiri, Muhammad Nugroho SPD. Lalu di sini ada NIP-nya 18110 63 dan seterusnya ya guys. Lalu di sini ada guru mata pelajarannya, karena tadi kepala sekolah ya guys. Karena ini guru mata pelajaran. Di sini tertulis Karawang 06 Juni 2021. Itu artinya ini program semester ini dibuatnya dan dicetaknya pada tanggal segitu guys. Lalu di sini ada nama saya sendiri lagi dan ada NIP-nya sendiri. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada keterangan kalau ininya di satu jajarin jadi satu baris ya guys ya, sejajar. Ini nggak boleh atas bawah ataupun kiri kanan, jadi harus sejajar dan jaraknya juga segitu. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin sekian aja dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama channel YouTube Tiffany Anggreni Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang proses pembuatan perangkat pembelajaran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tiffany Anggreni Putri Solihat dengan NPM 1810310502111. Saya dari kelompok 5 kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini diajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah Perancangan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Alpagali Adira Kasiwi SPD MPD. Yuk kita lihat pembahasannya. Yang pertama ada kalender pendidikan, kedua analisis SKL KI KD, yang ketiga analisis instruksional, yang keempat ada silabus, yang kelima ada RPP, dan yang keenam ada LKPD. Kita bahas satu-satu. Kita bahas yang pertama yaitu kalender pendidikan. Definisi kalender pendidikan. Kalender pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK tahun pelajaran 2020 atau 2021 adalah seluruh provinsi, merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur sekolah. Mendekati tahun pelajaran 2020-2021, sekolah atau madrasah diwajibkan memiliki kalender pendidikan. Nah, berikut adalah contoh kalender pendidikan. Pada tahun 2020-2021 ada hari libur di tanggal merah dan hari masuk sekolah pada warna putih. Lebihnya bisa dilihat di keterangannya sebelah kanan. Kemudian ada analisis SKL, KI, dan KD. Definisi SKL yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara lebih khusus di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 35 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada definisi KI. Menurut Permendikbud tahun 2016 tentang kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kemudian ada definisi KD. Menurut Permendikbud tahun 2016 tentang kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, jika kita gabung maka definisi SKL KI KD menjabarkan komponen SKL standar kompetensi lulusan, KI kompetensi inti, dan KD kompetensi dasar, baik KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Selain aktivitas menjabarkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, analisis SKL, KI, KD juga menjabarkan hubungan dan keterkaitan antar komponen yang dianalisis tersebut. Berikut adalah contoh analisis SKL, KI, dan KD. Bisa dilihat ada jenjangnya, kelasnya, semester, kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan, ada level kognitif, jenis pengetahuan, level psikomotorik, jenis keterampilan, ruang lingkup materi yang sesuai, dan sikap yang bisa dikembangkan. Kemudian ada tahapan pembuatan SKL, KI, KD. Yang pertama menentukan tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi dasar pengetahuan atau analisis KD3 sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang kedua menentukan rekomendasi kesesuaian tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga menentukan tingkat taksonomi dari kompetensi dasar keterampilan atau analisis KD4. Kita bahas satu-satu. Yang pertama menentukan tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi dasar pengetahuan analisis KD3. Pada contoh KD di atas berbunyi menjelaskan limit fungsi ya, yang 3.7. Yang ini menjelaskan limit fungsi.
Menjelaskan merupakan tingkat kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa yang menunjukkan tingkat dimensi kognitif dari taksonomi Bloom revisi. Sedangkan secara intuitif dan sifat-sifatnya merujuk. Nah, selanjutnya menentukan tingkat taksonomi dari kompetensi dasar keterampilan. Nah, untuk ini yaitu ada menyelesaikan ya 4.7. Dia merupakan suatu memecahkan masalah, berarti dia pada menerapkan C3. Nah, pada analisisnya pada level psikomotorik berarti masuk kepada melakukan dengan presisi atau menyelesaikan masalah secara akurat dan mandiri. Jenis keterampilannya konkret. Selanjutnya ada analisis instruksional. Analisis instruksional merupakan proses memilih dan menyusun kegiatan pembelajaran dalam sesuatu unit pembelajaran seperti urutan, sifat materi, ruang lingkup materi, metode, dan media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Menurut Welker Urbach tahun 1972, pengembangan instruksional adalah suatu cara yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi satu set bahan dan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sparman tahun 2004, wujud pengembangan instruksional adalah produksi dan penggunaan media instruksional, evaluasi instruksional, dan pengelolaan instruksional. Pengaplikasian desain instruksional merupakan suatu syarat mutlak agar pembelajaran melalui media dapat berlangsung dengan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu karakteristik dari media pembelajaran adalah instruksional atau instruktif, yakni mengandung pesan yang bersifat isi pokok kegiatan belajar yang harus dipahami atau dikuasai oleh warga belajar. Perkembangan teknologi pembelajaran yang pesat ini dengan mengambil 4 ciri utama, yaitu menerapkan pendekatan sistem, menggunakan sumber belajar seluas mungkin, bertujuan meningkatkan kualitas belajar manusia, dan berorientasi pada kegiatan instruksional individual. Analisis instruksional juga adalah proses menjabarkan kemampuan perilaku atau kompetensi umum TIU menjadi kemampuan perilaku kompetensi khusus atau TIK menjadi logis dan sistematis. Berikut adalah prosedur analisis instruksional. Yang pertama, menulis kompetensi yang ada dalam tujuan instruksional umum atau TIU. Yang kedua, menulis kompetensi khusus yang relevan dengan kompetensi umum dalam TIU pada kertas-kertas kecil yang telah disediakan. Yang ketiga, menentukan hubungan antar kompetensi khusus dalam susunan hierarkikal, prosedural, pengelompokan, dan kombinasi. Yang keempat, menggambarkan hubungan antar kompetensi khusus tersebut dalam bentuk bagan. Nah, ini adalah contoh dari analisis instruksional. Terdapat KD, indikatornya adalah menjelaskan, termasuk ke dalam memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata. Menerapkannya berarti ada pada taksonomi Bloom tingkat C2 dan C3. Tes kemampuan awalnya diberikan suatu fungsi manakah yang merupakan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil, serta komposisinya. Kemudian menanyakan tentang bagaimanakah mengaitkan ukuran mobil dengan jarak dan kemudian menyuruh siswa untuk mengamati permasalahan. Kemampuan peserta didik biasanya di sini akan sangat baik. Selanjutnya, menemukan konsep limit fungsi aljabar untuk memahami sifat-sifat limit fungsi aljabar C1 dan C2. Yaitu memberikan scaffolding dengan mengingat kembali, contohnya dengan memberi kasus yang sama dengan pendekatan ke bilangan yang lain. Ajak juga siswa mencari bilangan bulat yang dekat ketiga. Ajak kembali siswa mencari bilangan reli yang dekat ketiga. Biasanya kemampuan siswa adalah cukup baik. Kemudian menemukan konsep limit fungsi aljabar untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar X mendekati C, C1 dan C2. Ajak siswa dengan memahami bahwa banyak bilangan real yang sangat dekat ketiga. Ajak siswa juga untuk memahami pemisalan X sebagai bilangan-bilangan yang mendekati 3 sehingga tertulis X kepada pengetahuan konseptual. Yang kedua, menentukan rekomendasi kesesuaian tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi dasar. Berdasarkan skema di bawah ini menjelaskan atau level C2 sesuai jika dipasangkan dengan bentuk pengetahuan konseptual. Jadi pada kade contoh di samping menjelaskan sudah sesuai. Setelah tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan tersebut kita temukan, selanjutnya kita periksa apakah tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan sesuai dengan yang dipasangkan. Kita lihat di sini bahwa menjelaskan adalah pada aspek
C2 memahami. Nah, selanjutnya akan kita bahas di bawah ini yang taksonomi Bloom. Memahami itu pada konseptual. Mendekati 3. Sebutkan pendekatan ke bilangan 3 dari kiri dan dari kanan ya. Biasanya itu adalah yang sangat baik. Kenapa? Karena lebih mudah. Kemudian menemukan konsep limit fungsi aljabar untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar X mendekati C. Ajak siswa memahami bahwa banyak bilangan real. Tadi sudah. Sebutkan pendekatan ke bilangan 3 dari kiri dan dari kanan dengan simbol X mendekati 3, negatif N, pangkat negatif N, dan X mendekati 3, pangkat positif N. Jelaskan pergerakan bola menuju atlet dan pergerakan atlet menuju bola akan bertemu di suatu saat, misalkan di saat tertentu adalah Y sama dengan L. Nah, biasanya untuk soal seperti ini siswa belum mampu untuk memahami konsepnya. Kemudian ada KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar, yaitu memilih strategi yang efektif menyajikan model matematika dalam memecahkan masalah nyata tentang limit fungsi aljabar, termasuk ke dalam C4 dan C3, karena memilih adalah C4, memecahkan adalah C3. Kita pindah ke silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Landasan pengembangan silabus terdapat ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya, peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 3 PB 2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya, Permendikbud RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada komponen silabus. Yang pertama identifikasi. Identitas mencakup nama satuan lembaga, nama mata pelajaran, tingkat derajat dan kelas. Kemudian ada standar kompetensi, patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Kompetensi dasar yaitu kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian ada materi pokok, materi inti yang gambarannya mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor untuk mencapai hard skill dan soft skill. Kemudian ada kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik, peserta didik juga dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Kemudian ada indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Kemudian ada penilaian, terdiri dari teknik, jenis, bentuk, dan instrumen. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang terakhir ada sumber atau bahan atau alat. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi. Kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian.
Yang keenam, menentukan alokasi waktu, dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Berikut adalah contoh silabus. Satuan pendidiknya SMA kelas 11 semester 2, KI 1 sampai KI 4 sama untuk semua materi. Kemudian ada kompetensi dasar 3.7. Materi pokoknya limit fungsi aljabar, pembelajarannya mengamati. Kemudian arahkan siswa melihat dan memberikan kesempatan mengamati gambar. Penilaiannya berupa tugas memberikan pertanyaan, apakah melihat benda yang bergerak semakin jauh maka ukuran objek seakan-akan semakin kecil. Nah, pahami hubungan gambar 6.1 dan 6.2. Alokasi waktunya adalah 4x5 JP. Sumber belajarnya buku teks matematik Kemdikbud kelas 11. Nah, di sini ada mengamati, menalar, dan menanya. Untuk penilaiannya bisa dibaca juga. Kemudian ada menalar lagi, mengkomunikasikan, menalar lagi, menalar lagi. Yang menanya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan siswa lainnya beri komentar sebelum guru memberi tanggapan, memberi jawaban atas pertanyaan siswa. Guru juga memperhatikan siswa yang belum berani memberi komentar dan mengarahkan berkomunikasi. Diskusi menalar limit fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 dibagi x dikurang 1 untuk x tidak sama dengan 1 dan x merupakan anggota bilangan real. Minta siswa menyajikan pendapat atau memberikan komentar mereka akan limit fungsi x sama dengan x kuadrat dikurang 1 dibagi x dikurang 1 untuk x tidak sama dengan 1 dan x anggota bilangan real. Jelaskan bentuk limit fungsi fx. Berikut untuk x anggota R, cari f1 dan cari pergerakan dari kanan dan kiri bilangan 1 pada sumbu x dan sumbu y. Menalar lagi, minta siswa membaca contoh 6.1 yaitu mengenai definisi 6.1 dan bentuk umum fungsi kuadrat, fungsi linear, dan fungsi konstan. Ada sifat-sifat limit fungsi aljabar. Kemudian menentukan limit fungsi aljabar itu menalar. Tugasnya jelaskan fungsi berbentuk tentu dan tak tentu pada titik tertentu. Tentukan nilai limit x mendekati 1 jika 3x dikurang 1 kuadrat dikurang x plus 1 kuadrat dibagi x kuadrat negatif 1 dikurang 1 dengan menunjukkan pendekatan nilai dan proses pergantian fungsi dengan faktorisasi. Minta siswa menunjukkan nilai limit yang di atas dengan pengamatan tabel. Kemudian kompetensi dasar 4.7 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar ada konsep limit, sifat-sifat limit, dan menentukan nilai limit fungsi aljabar. Pembelajarannya menalar, tugasnya minta siswa untuk mengerjakan pendekatan nilai dan proses pergantian fungsi dengan faktorisasi dan numerik. Alokasi waktunya 4x5 JP, sumber belajarnya buku teks matematik Kemdikbud kelas 11. Yang kelima ada RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai. RPP disusun harus berpedoman pada silabus yang telah dikembangkan sebelumnya. Untuk landasan pengembangan RPP sama dengan landasan pengembangan silabus, tidak ada perbedaan. Kemudian ada komponen penyusunan RPP. Yang pertama ada identitas pembelajaran, yang kedua ada tema atau subtema pembelajaran, yang ketiga ada standar kompetensi atau kompetensi inti atau tahapan pencapaian perkembangan, yang keempat ada kompetensi dasar, yang kelima adalah indikator, yang keenam ada tujuan pembelajaran, yang ketujuh ada materi pelajaran, dan yang kedelapan ada metode. Yang kesembilan adalah kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh ada media, alat bahan, dan sumber pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Langkah-langkah penyusunan RPP yang pertama mengkaji SKL, KI, SKKD, indikator, dan silabus untuk mendalami capaian kompetensi serta mengidentifikasi peluang aktivitas pembelajarannya. Langkah kedua, menentukan identitas yang meliputi kelompok belajar yaitu nama kelompok, satuan PAUD, dan Dikmas. Tema atau subtema yaitu dapat mengacu pada silabus atau program. Tahunan atau RKM atau buku panduan pendidik. Yang C, derajat atau tingkatan kelompok usia. Kemudian menentukan alokasi waktu adalah keseluruhan waktu yang diperlukan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Langkah ketiga, menuliskan standar kompetensi inti, tahapan pencapaian perkembangan yang ada di silabus. Langkah keempat, menuliskan kembali kompetensi dasar yang ada dalam silabus. Langkah kelima, menuliskan indikator yang sudah dirumuskan dalam silabus.
Angka ke-6, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta didik. Sesuai dengan KD, rumusan tujuan pembelajaran harus mengacu pada SK, KD, dan indikator dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Tujuan pembelajarannya dapat diorganisasikan mencakup keseluruhan KD dan diorganisasikan pada setiap pertemuan. Berikut adalah contoh RPP sebelum revisi. Sini masih terdapat beberapa kesalahan, yaitu tidak adanya, seharusnya untuk materi limit ini adalah matematika wajib. Kemudian untuk alokasi waktunya terlalu lama, ya kan, 6 kali 60 menit. Kemudian di sini ada medianya hanya WhatsApp saja, tidak ada menggunakan Zoom Meeting atau Google Classroom. Kemudian alatnya gawai iOS, itu kan tidak semua siswa atau mahasiswa menggunakan iPhone atau Apple kan. Terlebih banyak yang menggunakan Android juga. Sumber belajar hanya dari internet, berarti tidak menggunakan buku atau modul. Kemudian bisa dilihat hasil revisinya. Masih sebelum revisi, kesalahannya itu tidak 1 lembar, karena untuk RPP yang sekarang adalah diwajibkan 1 lembar. Kemudian penilaiannya hanya terdiri dari pengetahuan dan keterampilan, tetapi tidak ada pengetahuan sikap. Nah, ini adalah contoh RPP setelah revisi, sudah tertera bahwa dia MTK wajib. Kemudian kelas 11 semester 2, alokasi waktu sudah benar 4 kali 40 menit, kompetensi IT sudah tertulis, kompetensi dasar juga sudah tertulis. Tujuan pembelajaran sudah jelas, media terdapat banyak media, WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting, Telegram, Google Form, YouTube, dan lain-lain. Ada slide presentasi juga dan video pembelajaran. Alat dan bahan ada laptop, handphone atau gawai, tablet, dan lain-lain. Sumber belajar juga sudah tertera buku guru dan buku siswa matematika wajib kelas 11 2013 edisi revisi. Kemudian ada modul, bahan ajar, internet, dan sumber lain yang relevan. Pendekatannya merupakan scientific learning, model pembelajaran discovery learning, pembelajaran penemuan, dan problem based learning, yang pembelajaran berbasis masalah atau project. Kemudian ada kegiatan pendahuluannya, orientasi, persepsi, dan motivasi. Ada kegiatan inti atau literasi 4C host, literasi, critical thinking, collaboration, communication, creativity. Ada kegiatan penutupnya juga. Yang terakhir ada penilaian sistem pembelajarannya telah ada 3 ya, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terdapat juga ada mengetahui kepala sekolah dan guru mapel matematika. Sudah lengkap ini. Kemudian kita bahas yang ke-6, yaitu LKPD. Definisi LKPD. LKPD merupakan lembar kerja peserta didik, salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Lembar kerja peserta didik juga merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. Sementara itu, menurut lembar kerja peserta didik adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaran kegiatan biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Keuntungan dari penggunaan LKPD adalah memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Bagi peserta didik akan belajar mandiri dan belajar memahami setelah menjalankan suatu tugas tertulis. Prosedur penyusunan LKPD. Yang pertama ada syarat didaktik. LKPD sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses pembelajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan didaktik. Artinya, suatu LKPD harus mengikuti asas belajar mengajar efektif, yaitu memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKPD yang baik itu adalah yang dapat digunakan baik oleh peserta didik yang lamban, yang sedang, maupun yang pandai. Menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga LKPD dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi peserta didik untuk mencari tahu, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri peserta didik. Pengalaman belajarnya juga ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi peserta didik, intelektual, emosional, dan sebagainya, bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran.
Yang kedua ada syarat konstruksi. Syarat konstruksi adalah syarat-syarat berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran dan kejelasan pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh peserta didik. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik, menggunakan struktur kalimat yang jelas, memiliki taat urutan pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka, tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan peserta didik, menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada peserta didik untuk menulis maupun menggambarkan pada LKPD. Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak menggunakan ilustrasi daripada kata-kata, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam menangkap apa yang diisyaratkan dalam LKPD. Memiliki juga tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi, mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Yang ketiga yaitu syarat teknis. Dari segi teknis memiliki beberapa pembahasan, yaitu menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf Latin atau Romawi. Kemudian menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta didik, mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi. Gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD. Yang lebih penting adalah kejelasan isi atau pesan dari gambar itu secara keseluruhan. Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKPD. Apabila suatu LKPD ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian akan ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Hal ini akan menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik. Apabila ditampilkan dengan gambar saja, itu tidak mungkin karena pesannya atau isinya tidak akan sampai. Jadi yang baik itu adalah LKPD yang memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan. Berikut adalah contoh LKPD. Ada definisi dan eksistensi limit fungsi aljabar di suatu titik. LKPD ini anggotanya berkelompok, tugasnya waktunya 20 menit. Peserta didik SMA, mata pelajaran matematika wajib kelas 11 semester genap. Tujuannya sudah tertera, yaitu ada mendefinisikan arti limit fungsi aljabar di suatu titik, menentukan eksistensi limit fungsi aljabar di suatu titik. Petunjuknya diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Gunakan literatur dari buku maupun internet, kerjakan dalam diskusi kelompok. Kemudian ada contohnya, yaitu mari kita ingat kembali tentang fungsi. Diketahui fungsi f yang ditentukan dengan fx sama dengan 4x dikurang 8 dibagi 4. Tentukan nilai fungsi fx dari setiap x yang diberikan. Berarti tinggal mensubstitusikan x-nya. Ketika x-nya 2,9, maka berapa fx-nya, berapa fungsinya. Nah, tuliskan domain fungsi f atau df dengan notasi pembentuk himpunan. Kemudian diketahui fungsi rasional gx, x kuadrat dikurang 9 dibagi x dikurang 3. Jelaskan apakah semua x anggota R merupakan domain fungsi g dan sebutkan alasannya. Kemudian di situasi 1 diketahui fungsi f merupakan bilangan real ditentukan oleh fx sama dengan 2x dikurang 1 dengan domain df sama dengan x anggota bilangan real. Selidikilah apakah fx sama dengan 2x dikurang 1 dan untuk x mendekati 3 mempunyai limit atau tidak. Tahapan penyelidikan, tentukan nilai F3. F3-nya berapa? Berarti kita substitusi. Ketika X-nya 3, berarti Fx-nya berapa? Biasalah sebarang nilai X sekitar 3 dan substitusikan ke Fx. Kemudian tuliskan dalam tabel yang tersedia secara berurutan. Berarti yang mendekati ke 3 angka berapa saja dituliskan dalam tabel. Nilai pendekatan yang ke kanan dan yang ke kiri gitu. Kemudian buat tabel fungsi Fx berdasarkan tahapan 1 dan 2. Digabungkan tahapan 1 dan 2-nya. Kemudian perhatikan hubungan nilai pendekatan pada tabel dengan grafik fungsi fx. Pada tabel dan grafik di samping terlihat jika memasukkan nilai yang mendekati 3 dari kiri nilainya berapa, akan menghasilkan nilai fx mendekati berapa, dan jika memasukkan nilai x mendekati 3 dari kanan nilainya berapa, dan akan menghasilkan nilai fx mendekati berapa. Sehingga diperoleh bahwa jika x mendekati berapa dari kiri maupun kanan, maka fungsi fx mendekati berapa. Jika kata mendekati disebutkan dengan kata sebuah panah, maka pernyataan di atas dapat kita tulis sebagai berikut. Apabila x mendekati dari kiri maupun dari kanan, maka menghasilkan bilangan. Kita dapat mempertanya pernyataan ini ke dalam bentuk limit x mendekati berapa. Nah, kita baca limit fungsi untuk x mendekati sama dengan, nah itu pembacaannya. Analisa hasil limit kiri dan limit kanan dari tabel maupun grafik. Nah, analisanya.
Kemudian ada situasi 2, diketahui fungsi G rasional ditentukan oleh Gx kuadrat dikurang 1 dibagi X kurang 1. X tidak sama dengan 1 dengan domain df adalah X anggota bilangan real, X tidak sama dengan 1. Selidikilah apakah Gx sama dengan X kuadrat dikurang 1 dibagi X dikurang 1 untuk X mendekati 1 mempunyai limit atau tidak. Tentukan nilai G1, substitusi satunya ke dalam fungsi Gx. Kemudian pilih sebaran nilai X di sekitar 1, kemudian substitusikan ke Gx. Kemudian tadi sama step by stepnya, masih sama. Ya, sekian untuk pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Priyatna. Kali ini saya melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan oleh teman saya, dan kali ini saya akan memaparkan tentang RPP atau Nah, sebelum itu teman-teman semua apakah sudah tahu apa itu pengertian RPP? Ya, betul sekali. RPP itu adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci, mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru dalam mencapai kompetensi dasar atau KD. Dan RPP itu adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi atau KD tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Kita masuk pada prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi maupun gaya belajar. Yang ketiga, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Dan yang keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. Dan yang kelima, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keenam, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Yang ketujuh, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. Yang kedelapan, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KL dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang 9, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KL dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Kita masuk kepada komponen dan sistematika RPP. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013, lampiran nomor 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran, RPP paling sedikit memuat yang pertama, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran,
metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Komponen-komponen tersebut diwujudkan dalam format sebagai berikut. Bisa perhatikan pada RPP yang telah saya buat. Nah, ini dia RPP yang telah saya buat. Pada RPP ini terdapat nama sekolah, mata pembelajaran, satuan pendidikan, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu. Nah, tujuan pembelajaran. Di sini juga terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui aplikasi Zoom, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan dan memahami materi matriks dengan menggunakan dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, serta perkalian serta transpos dengan cermat dan teliti. Yang selanjutnya ada media pembelajaran atau media atau alat dan sumber belajar yang digunakan. Karena pada saat ini kita sedang dilanda masa pandemi, maka media yang digunakan bisa menggunakan media sosial, baik itu grup WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet. Itu tergantung guru yang ingin menggunakan media apa. Alat atau bahan tentu handphone atau laptop. Nah, sumber belajar yang digunakan itu buku matematika kelas 10 SMA, MA, SMK, MK. Lanjut, kita masuk setelah media alat ada langkah-langkah. Di dalam langkah-langkah tersebut dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan itu terdapat 4 bagian ya teman-teman ya. Di sini ada orientasi, ada apresiasi, motivasi, pemberian acuan. Nah, pada orientasi ini yaitu menggunakan pendahuluan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Apresiasi, mengumpamakan materi yang akan diajarkan dengan benda atau objek yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi, memberikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau manfaat dengan mempelajari materi sesuai dengan bahan materi yang kalian akan ajar ya teman-teman. Ini pemberian acuan, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan inti dibagi menjadi 5. Yang pertama kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, creativity. Nah, pada kegiatan literasi di sini saya membuat peserta didik diberikan motivasi dan panduan untuk melihat serta mengamati tayangan materi matriks, karena materi yang saya gunakan di sini matriks ya teman-teman, dan membuat resume atau catatan seputar materi yang ditanyakan. Masuk pada critical thinking. Guru mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai memberikan pertanyaan seputar materi matriks yang diberikan, serta memberikan ruang untuk siswa bertanya seputar materi matriks. Yang ketiga masuk pada collaboration, di mana peserta didik dibentuk ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan bertukar informasi seputar materi matriks. Di collaboration ini bisa ditempatkan untuk kegiatan kelompok ya, seputar berdiskusi atau mengumpulkan informasi ya teman-teman. Dan di sini langsung saja masuk pada communication. Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut dan mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan.
kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan serta guru. Dan yang terakhir, creativity, yaitu membuat kesimpulan mengenai materi matriks yang telah dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kembali kepada peserta didik. Juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali. Dan yang terakhir yaitu penutup. Pada penutup ini saya memberikan yaitu guru membimbing peserta didik dalam menyimpulkan materi dan memberikan tugas baik kelompok atau individu seputar materi matriks, serta menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Nah, selanjutnya setelah penutup ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran itu bisa ditambahkan sesuai dengan kriteria apa yang mau kalian buat untuk penilaian anak-anak atau peserta didik. Di sini saya memberikan 2 penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuannya yaitu ada tes tertulis, penugasan dan diskusi kelompok. Penilaian keterampilan, presentasi materi yang telah dibahas. Nah, terus bagian paling bawah itu ada mengetahui kepala sekolah dan guru mata pembelajarannya sendiri. Ini adalah RPP yang telah saya buat, teman-teman. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan LKPD. Menurut Depdiknas 2008, lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Keuntungan penggunaan LKPD adalah memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Bagi peserta didik akan belajar mandiri dan belajar memahami serta menjalankan suatu tugas tertulis. Langkah-langkah persiapan LKPD dijelaskan dalam Depdiknas 2008 dalam Nur Haidah 2014 sebagai berikut. 1. Analisis kurikulum. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar peserta didik, dan kompetensi belajar peserta didik. Kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Peta kebutuhan LKPD berguna untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKPD dan urutan LKPD. Ketiga, menentukan judul-judul LKPD. Judul LKPD harus sesuai dengan KD atau kompetensi dasar materi pokok dan pengalaman belajar. Keempat, penulisan LKPD. Penulisan LKPD langkah-langkahnya: 1. Perumusan KD yang harus dikuasai. Kedua, menentukan alat penilaian. Ketiga, penyusunan materi dari berbagai sumber. Keempat, memperhatikan struktur LKPD yang meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi yang dicapai, informasi pendukung, tugas dan langkah-langkah kerja, dan penilaian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan lembar kerja peserta didik atau LKPD diantaranya: dari segi penyajian materi, 1. Judul lembar kerja harus sesuai dengan materinya. Kedua, materi harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ketiga, materi disajikan secara sistematis dan logis. Keempat, materi disajikan secara sederhana dan jelas. Kelima, menunjang keterlibatan dan kemauan peserta didik untuk ikut aktif. Kemudian dari segi tampilan, 1. Penyajian sederhana, jelas, dan mudah dipahami. 2. Gambar dan grafik sesuai dengan konsepnya. 3. Tata letak gambar, tabel, pertanyaan harus tepat. 4. Judul, keterangan, instruksi, pertanyaan harus jelas. 5. Mengembangkan minat dan mengajak peserta didik untuk berpikir. Menurut Andi Prastowo 2012, LKPD setidaknya memuat 8 unsur, yaitu
1. Judul, 2. Kompetensi dasar, 3. Waktu penyelesaian, 4. Peralatan dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 5. Informasi singkat, 6. Langkah kerja, 7. Tugas yang harus dilakukan, dan 8. Laporan yang harus dikerjakan. Ya, berikut adalah salah satu contoh dari LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah dibuat, yaitu menurut Andi Prastowo tadi, LKPD setidaknya memuat 8 unsur. Di sini yaitu 1. Judul. Di sini untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD itu sudah disertai dengan judul. Judulnya yaitu program linear. Maka LKPD ini akan membahas materi mengenai program linear. Selanjutnya kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasarnya di sini dicantumkan yaitu mengenai menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Lalu 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Lalu ketiga, waktu penyelesaian. Untuk waktu penyelesaian di sini ditunjukkan bahwa peserta didik diminta untuk mengisi dengan alokasi waktu 2 kali 30 menit. Untuk peralatan dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan langkah kerja itu akan ditunjukkan pada petunjuk atau petunjuk arahan untuk mengisi lembar kerja ini, yaitu diantaranya siapkan alat-alat yang diperlukan, pahami ulasan materi di bahan ajar untuk menjawab setiap permasalahan LKPD, gunakan buku paket matematika kelas 11 dan media belajar lainnya sebagai referensi dan bahan bacaan kalian, jawablah setiap pertanyaan pada LKPD melalui diskusi dengan teman kelompok, berdoalah sebelum dan sesudah kalian mengerjakan LKPD. Selanjutnya untuk tugas yang harus dikerjakan, maka peserta didik akan diberikan permasalahan utama. Di sini untuk lembar kerja peserta didik 1, program linear, peserta didik diberikan permasalahan utama mengenai daerah himpunan dari sistem pertidaksamaan 6x ditambah 7y kurang dari sama dengan 42 dan 4x ditambah 9y lebih dari sama dengan 36 dengan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, sebelum peserta didik menyelesaikan permasalahan utama berikut, peserta didik akan ditunjukkan dulu atau dibawa ke review untuk mengingat kembali materi prasyarat program linear seperti apa itu pertidaksamaan linear 2 variabel, lalu bagaimana langkah-langkah menentukan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, peserta didik akan diminta untuk mengerjakan aktivitas 1 dan aktivitas 2 mengenai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dan menggambar grafik dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dengan langkah kerja dengan informasi singkat, yaitu berupa informasi singkat mengenai menentukan himpunan penyelesaian dan menggambar grafik dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan seperti berikut. Lalu setelah peserta didik menyelesaikan permasalahan utama dengan berdiskusi dengan kelompoknya, maka peserta didik diminta untuk menyimpulkan sebagai laporan yang harus dikerjakan, yaitu menyimpulkan sebagai berikut, yaitu bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dan sebagainya. Lalu untuk lembar kerja peserta didik 2 juga sama dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 dengan alokasi waktu 2 kali 30 menit.
peserta didik juga diberikan permasalahan utama, yaitu dari gambar grafik ya, tentang mengenai persoalan nilai maksimum dari fungsi x fx sama dengan 2x ditambah 5y. Lalu peserta didik juga akan diminta juga untuk mengingat kembali materi prasyarat mengenai langkah-langkah program linear. Lalu apa saja metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya peserta didik sebelum diminta untuk mengisi aktivitas 1 dan aktivitas 2, peserta didik diberikan informasi singkat mengenai nilai maksimum dan nilai minimum seperti berikut. Lalu setelah peserta didik menyelesaikan permasalahan utama atau tugas yang harus dilakukan dengan berdiskusi dengan kelompoknya, yang terakhir peserta didik diminta untuk menyimpulkan atau membuat laporan yang harus dikerjakan sebagai berikut. Dan untuk lembar kerja peserta didik 3 pun sama. Peserta didik akan disajikan permasalahan utama, lalu peserta didik diminta untuk mereview, dan setelah menyelesaikan permasalahan utama dengan berdiskusi dengan kelompok, maka peserta didik akan menyimpulkan apa yang telah dikerjakan dengan kelompoknya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 5 mengenai pembuatan perangkat pembelajaran. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.